wabarakatuh. Terima kasih Bu Iva waktunya. Untuk kali ini kita akan mengadakan supervisi akademik, yaitu mengenai apa yang harus disiapkan ketika Bu Iva melakukan pembelajaran. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan, yaitu yang pertama, untuk tujuan pembelajaran yang Bu Iva akan sampaikan ke anak-anak ini apa kira-kira? Karena materinya di sini sistem ekspresi dan baru mulai, jadi tujuannya yang pertama itu agar siswa dapat memahami struktur dan fungsi pembelajaran. Ya, berarti tujuannya adalah agar siswa ini mampu memahami struktur dan fungsi belajar. Ya. Kemudian dari area pengembangan yang hendak dicapai Bu Iva itu sendiri apa kira-kira? Tercapainya pembelajaran bermakna. Tercapainya pembelajaran bermakna. Kemudian kira-kira Bu Iva di area pengembangan ini untuk pembelajaran bermakna memakai model apa kira-kira? Modelnya discovery learning. Memakai model discovery learning. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu Iva, yaitu Bu Iva nanti dalam strategi yang dipersiapkan Bu Iva itu kira-kira apa saja dalam KPR? Saya menggunakan pendampingan mengajar menggunakan scaffolding Ya. untuk pembelajaran yang digunakan itu pendekatan terhadap siswa. Kemudian ada lagi? Kemudian untuk alat-alat yang digunakan seperti proyektor, video pembelajaran, Ya. terus ada LKPD juga. Nanti sistemnya diskusi. Berarti nanti metodenya pakai diskusi Ini ya? metode diskusi. Untuk pembagian kelompoknya Bu Iva ini nanti didasarkan atas apa? Sepertinya acak. Rencananya seperti itu. Acak, berarti tidak berdasarkan bakat atau gaya belajar ya? Belum. Kemudian untuk ini adalah strategi yang akan dipersiapkan Bu Iva. Jadi nanti sebisa mungkin ini dipersiapkan semaksimal mungkin biar pelaksanaan KBM yang dilakukan nanti juga berjalan lancar. Terima kasih Bu Iva untuk atas waktunya pada kesempatan kali ini. Semoga nanti pada saat pelaksanaan tidak ada kendala yang berarti. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dipimpin pelajaran dulu. Belum mulai pelajaran, semuanya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Saya absen dulu ya. Tapi Pak, Muter nih. gimana perasaannya? Masih semangat? Terus diapakan makanan dan minuman dalam tubuh ya? Nah ya, kemudian dipakai. Nah, kemudian apakah semuanya dipakai oleh tubuh kita? Diapakan terus? Apa dan? Di yang nggak guna dimasukkan dibusukkan. Oh ya, dibusukkan. Kemarin kita sudah belajar sistem pencegahan ya. Kalau makanan yang sampah-sampahnya kita dibuang nanti melalui proses. Kalau minuman, apa semua yang kalian minum itu pasti terpakai? Gimana kan? Buang melalui apa? Keringat. Oke, kita lihat video ini ya. Nggak perlu sama saya sendiri soalnya.
tiga sistem pembuangan. Ada yang tahu apa aja? Apa nih? Ada tiga sistem pembuangan. Sistem pembuangan. Saya tulis di sini nggak apa-apa ya? Pembuangan. Yang pertama disebut defekasi. Apa itu defekasi? Apa yang dibuang? Sisa-sisa pencernaan makanan, sisa-sisa pembusukan makanan. Dan feses. Nah, ini sudah kita pelajari di sistem pencernaan kemarin. Kemudian yang kedua ada sekresi. Sekresi itu zat yang dikeluarkan oleh tubuh tapi masih digunakan oleh tubuh, jadi nggak dibuang. Apa contohnya? Enzim dan hormon. Kemarin di pencernaan juga udah banyak enzim kan ya? Enzim kan dihasilkan oleh tubuh kita, tapi apakah dibuang? Tidak, tapi masih digunakan. Nah, yang terakhir ekskresi. Yang namanya X artinya buang. Jadi ini harus keluar dari tubuh kita karena kalau dibiarkan akan menjadi racun. Sistem ekskresi ini yang akan kita pelajari. Jadi ekskresi adalah pengeluaran zat sisa metabolisme yang memang harus keluar dari tubuh. Dalam sistem ekskresi nanti akan ada nah ini yang tadi sudah saya jelaskan, ada sistem defekasi, hasil feses, kemudian sekresi, enzim dan hormon, dan yang terakhir yang akan kita fokuskan kita pelajari di bab ini adalah sistem ekskresi. Hasil keluarnya nanti berupa kulit, keringat, CO2 dan cairan tubuh. Ini ya. Nah ini contoh-contoh ekspresi yang kita alami setiap hari. Ada berembun ya. Dia sering buang air kecil. Air kecil ketika cuaca dingin dan sering berkeringat. Nah ini adalah contoh dari ekspresi dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung ke organnya. Alat-alat ekspresi ada apa saja? Sebelum ke sini, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ekspresi. Coba kalian lihat di sini ada 4 organ. Ada ginjal yang nanti akan menghasilkan urin. Kemudian ada kulit. Kira-kira menghasilkan apa? Keringat. Kemudian ada hati yang akan menghasilkan atau mengeluarkan cairan tubuh. Dan yang terakhir ada paru-paru. Apa yang dikeluarkan paru-parunya? CO2. Itu saja. H2O. Coba kalian bernafas, hembuskan nafas di cermin atau di kaki kalian. Pasti ada embun kan ya? Karena yang dikeluarkan bukan hanya CO2 tapi H2O. Nah, hari ini kita fokusnya belajar tentang ginjal. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami struktur dan fungsi ginjal. Supaya kalian bisa lebih paham bagaimana proses yang ada di dalam ginjal atau seperti apakah fungsi ginjal di dalam tubuh kita. Kita bagi kelompok, kalian mengerjakan kita bagi menjadi 6 kelompok. Seperti biasa kita begitu aja ya. Nah, oke. Sampai 6 ya. Dari yang mati kamu. Dari ini. Iya. Di depan ibu. Atur lagi. 5, 4, 3, 2, 1.
Dua. 3. Sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya Piro. Pembagian kelompok 1. Pembagian kelompok 2. T. Apa? Berapa banyak? Berikut untuk mendeskripsikan proses pembentukan urin yang terjadi di dalam nebulus. Pakai. Pin. Hilang. Yang kelompok pertama sudah jelas. Tinggal kelompok berapa yang siap? Siapa? Ini dan itu ya. Oke. Kelompok ini. Kelompok berapa? 5. Ya. Kelompok 5 dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan soal nomor 1 dengan saya Vanessa Melinda absen 31. Saya Novia Fitri absen 22. Saya Devi absen 9. Saya Gauta Sanima. Kita yang bahas. Yang pertama kami bunyi. Ini itu badan berorgan tempat penyimpangan sementara urin sebelum dikeluarkan. Jadi urin sebelum dikeluarkan itu disimpan oleh bunyi. Kedua ginjal. Dua organ dibentuk seperti kaca yang bertugas menyaring darah dan mengumpulkan urin. Ginjal itu ini. Dan selanjutnya ada ureter, dua pipa yang masing-masing mengalir urin menuju kandung kemih yang ini. Apakah itu panahnya sudah benar? Pipanya mana, Pak? Yang 2 itu, Bro. Ureter yang mana itu kayaknya sebenarnya masih pertanyaan. Ureter yang mana? Pipanya yang mana, Pak? Apa?
Sesuai cara kalian masing-masing. Organ berbentuk seperti kacang yang bentuknya senyap suram. itu adalah ginjal. Karena disebut kacang karena sebenarnya kayak berbentuk seperti kacang. Dan berongga tempat penyimpanan sementara kemudian dikeluarkan karena terus berikutnya itu ada uritan ureter. Ureter itu dua pipa yang masing-masing mengalirkan kulit bukan kemih. Jadi sebelum kulit menuju kampusan itu melewati ureter dia. Berikutnya yang terakhir baik, mungkin itu saja hasil jawaban dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan semuanya ke depan. Saya yakin jawabannya semuanya sama. Ya, saya yakin semuanya sudah benar. Organ ekspresi pertama yang kita bahas ginjal, kan? Ginjal kita ada sepasang, ada dua. Ginjal kanan dan ginjal kiri. Yang mana yang kanan itu? Selatan apa utara? Selatan. Oke, kalau kalian perhatikan, ginjal kanan itu letaknya lebih turun dibandingkan ginjal kiri. Kira-kira kenapa itu? Ya, paru-paru di sini, ginjal di bawah. Ya, karena terdesak. Kalau organ di atasnya, apa organ di atasnya? Hati. Makanya dia letaknya lebih tinggi. Ginjal kita ada dua. Nah, ginjal itu tempat apa sih sebenarnya? Ginjal itu tempat proses pembentukan urin. Nanti kalau urinnya sudah jadi, akan disimpan ke dalam kandung atau kandung kemih melalui ureter. Ureter ini kayak saluran penghubung antara ginjal dengan kandung ini, atau nama lainnya vesika urina. Bukan ya sama Fajar, sama Mara. Apa fungsi dari kandung kemih? menyimpan urin yang sudah disaring oleh ginjal. Oke, benar. Lanjut pertanyaan berikutnya. Sebutkan ciri-ciri ginjal. Iya. Dan besarnya itu antara 11 sampai 6 cm. 6 kali 11 ya kira-kira. Salah tadi. Sudah, oke, benar. Satu lagi. Sebutkan organ-organ dalam sistem ekspresi. Tadi itu Yang pertama itu ginjal, Nah, terus kan ada kantung kemih, ya, ureter sama uretra. kurang tepat. organ-organ sistem ekspresi ada 4. Ya, Yang pertama ginjal, paru-paru, kulit, sama hati. oke, benar. Terakhir beneran. Apa fungsi dari sistem ekspresi? Ayo, Dea.
kedua, melindungi sel-sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun. Yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Dan yang terakhir, membantu mempertahankan suhu tubuh. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Ingat, minggu depan kita lanjut ke proses pembentukan urin. Silakan kalian pelajari. Minggu depan kita lanjutkan ke KPD-nya karena minggu saya. Untuk hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Lupa, ada beneran gak ada yang tanya ya? Ya. Nanti sudah saya tanyakan. Babnya yang buat itu saya siapa? Bab yang dibuat ITS sistem respirasi. Dua. Jangan, Bu. Jangan. Kira-kira soalnya, Bu. Pilihan ganda. Katanya satu soal. Iya dah, kamu salah semua. Hehehe. Sudah ya, saya akhiri ya. Yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Iva. Gimana kabarnya? Nah, katanya ini kemarin sudah tunangan ini. Alhamdulillah. Ya, semoga diberi kelancaran sampai hari ini. Baik Mbak Iva, Mbak Iva kemarin sudah melakukan KBM di kelas. Nah, kira-kira kok Mbak Iva hari ini pengen ngobrol dengan saya itu tujuannya Mbak Iva itu apa? Saya mau kendala-kendala yang saya alami yang bisa membuat solusi perbaikan. Apa kira-kira kendala yang kemarin dihadapi? Kemarin itu kan jam terakhir, jadi fokusnya anak-anak itu juga sulit sekali. Pembelajaran saya itu kesannya seperti misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang saya rasa sudah bisa menimbulkan rasa penasaran. Kalau untuk jam-jam pertama, jam terakhir itu kayak tidak masuk ke anak, sehingga pembelajarannya jadi kurang menyenangkan, kurang membuat anak. Ini karena pelajarannya juga salam satu juga betul tidak ada. Gitu ya. Terus kira-kira untuk keberhasilan yang Mbak Iva kemarin lakukan, model pembelajaran yang dilakukan, kira-kira untuk tingkat keberhasilannya itu ketika Bu Iva ini melakukan, kalau diberi peringkat angka 1 sampai angka 10 ini berapa angkanya kemarin? 7. Nah, dari 7 ini mungkin disebabkan karena apa? Yaitu fokus sudah jam terakhir. Sebenarnya kan juga untuk materi ekspresi itu kan banyak kata-kata yang sulit dipahami, sehingga juga kalau baru pertama itu sulit. Terus kira-kira untuk biar pelajarannya yang sistem agresi ini biar apa istilahnya anak tidak merasa kesulitan, kira-kira model atau strategi apa atau medianya apa biar ketika di jam terakhir itu anak-anak tetap termotivasi, tetap antusias, tetap mengantuk gitu, kira-kira apa sih? Mungkin pertama mungkin mengembalikan semangat mungkin bisa SBG. dan mungkin menggunakan strategi yang bisa pakai game itu kalau belajar. Jadi nggak hanya diskusi yang atau saya memberikan klarifikasi dengan ceramah, mungkin bisa dengan game yang anak lebih bergerak. Nanti yang lebih bergerak sehingga anak tidak mengantuk ya. Tidak Mengantuk terus ya, terus termotivasi. Memang di jam-jam setelah istirahat kedua
biasa. Kemudian Bu Ipa, kira-kira untuk mengubah yang Bu Ipa tadi rencanakan itu kira-kira butuh berapa lama? Buat game, ISIS, kayak yang untuk game sebenarnya tetap harus saya kasih materi, tapi nanti strateginya yang kan kelas itu tidak selalu di jam pertama mungkin saya kasih materi gamenya, nanti yang terakhir bisa saya berikan game mungkin sekitar untuk pengembangannya saya sudah bisa. Jadi untuk persiapannya ini bisa satu bulan. Terus kira-kira untuk tingkat keberhasilan dari yang sudah direncanakan, mungkin dan lain sebagainya, maksud saya adalah motivasi anak-anak ini tiba-tiba tidak nanti ini bisa dilihat hasilnya kira-kira berapa lama Setelah pembelajaran, kalau misalkan sudah saya aplikasikan, insya Allah bisa pasti ada proses. Insya Allah langsung bisa dibagikan. Terus ini kira-kira ada hal yang lain? Mungkin saya harus lebih Gitu ya. dengan strategi yang baru yang lebih sesuai dengan bakat minat anak-anak. Kemudian Bu Ipa, kira-kira Bu Ipa perlu dukungan dari pihak sekolah yang terutama dari siapa kira-kira Bu Ipa? Biar jalan lancar apa butuh sarana atau gimana? Kalau sarana perlengkapannya itu ada sound-sound Konspirasi. Ini hanya itu saja. Selama ini bisa kira-kira bisa dipenuhi nggak? Apa maksudnya kebutuhan dari LCD sama speaker aktif ini kan biasanya Bapak Ibu kan ikutan jadi kan harus izin dulu. Kira-kira ini Bu Ipa ini kesulitan nggak ketika mau pakai nanti pas dipakai orang lain? Misalkan sedang mungkin anak-anak bisa saya senangkan karena anak-anak pasti punya Berarti untuk solusinya sudah apa bisa ditemukan ya kalau sound speaker aktifnya. Nah ini berarti anak-anak yang kemudian Bu Ipa ada hal yang lain yang mau disampaikan? Sudah. Bagaimana perasaan Bu Ipa setelah unek-uneknya? alhamdulillah saya bisa berpartisipasi. Yang kedua saya sepertinya semangat saya semakin berarti saya muncul ide-ide Sudah muncul ide-ide saya nanti harus berinovasi di sini gitu ya. Alhamdulillah kalau sudah lega dan sudah muncul ide